السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji Risalah Mukhtasar Kitab Al-Ilmi atau Intisari Kitab Al-Ilmu. Di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dari adab yang ke-10 di antara adab-adab ilmu, atau di antara adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai perkataan penulis, wa amma ruju'u ila sunnatin nabawiyyah. Silakan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyatun baina al-dina walillahil hamdu wa mahfuzah hakama kana mahzuban ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahlal ilmi bayanu sunnah wa bayanu ma huwa mahzubun alaih wa baqiyatis sunnah wa baqiyatis sunnatu walillahil hamdu zahiratun mahfuzatun.
yastati'u ayu insanin ayyasila ilaiha bimuraja'atil kutubi intamakan wa ila qabisu'ati ahlil ilm walakin idza qala qailun kaifa tuwaffiqu bainama qaltan minar wujud ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a ananna nabi anna unasan yatabi'una kutuba mu'allafata fil madzahibi wa yaqul ana madhabi kada wa ana madhabi kada wa ana madhabi kada kata innaka latufti rajula wa taqulu la qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa yaqul ana madhabi hanafiyun ana madhabi malikiyun ana madhabi syafi'iyun ana madhabi hambalun kama bahadaliyah. Naam, cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullahu ajma'in. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimina wal muslimat. Wa amma ar-ruju' ila sunnatin nabawiyyah, adapun rujuk atau kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam thabitatun baina aydina walillahil hamdu wa mahfuzatun. Ya, adapun rujuk kepada sunnah, maka sunnah Rasulullah ada di tengah-tengah kita, alhamdulillah, dan terjaga. Ya, sunnah Nabi yang mulia terjaga, terpelihara, sebagaimana Al-Quranul Karim. Hatta makana makdzuban ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in ahlal ilmi bayyanu sunnatahu wa bayyanu ma huwa makdzubun alaihi, sampai-sampai ya apa yang disandarkan kepada Nabi secara dusta atau hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menjelaskan ya mana yang termasuk ke dalam bagian dari hadis Rasulullah dan mana ya hadis-hadis yang palsu, yang dusta, yang disandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, karena banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin ya hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi padahal Nabi tidak mengucapkannya, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama ya dengan juhud mereka, dengan usaha mereka, mereka menjelaskan mana hadis-hadis yang sahih, yang valid dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang datang dari Nabi. Ya, dan mana hadis-hadis yang lemah atau yang palsu, yang tidak ada sanadnya,
yang tidak ada asal usulnya yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ini diantara wasilah, ya, diantara cara Allah menjaga kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para ulama untuk memilah dan memilih mana sunnah-sunnah yang memang thabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang valid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mana hadis-hadis yang palsu, ya, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak sahih dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa baqiyatis sunnatu walillahil hamdu zahiratun mahfuzatun. Maka sunnah-sunnah Nabi, alhamdulillah, itu tampak, ya, dan terjaga bagi kaum muslimin. Yastati'u ayyu insanin an yasila ilaiha. Ya, setiap muslim mampu untuk mempelajari sunnah tersebut atau mengambil sunnah tersebut dan mampu mengamalkan sunnah tersebut. Imma bimuraja'atil kutubi intamakkan wa illa bisu'ali ahli ilmi. Bagaimana cara kita mengetahui sunnah? Bagaimana cara kita mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari dan kita amalkan? Ada dua cara. Ya, ada dua cara seorang muslim ataupun muslimah dia mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama, intamakkan. Kalau dia memiliki kemampuan, ya, maka dia bisa merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, yang kita kenal dengan nama kutubus sunnah, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, atau kutubus sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, dan buku-buku sunnah yang lain. Kalau kita punya kemampuan, ya, kita paham bahasa Arab, maka baca buku-buku sunnah tersebut, ya, agar kita memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa illa, kalau seseorang tidak memiliki kemampuan untuk merujuk langsung kepada buku-buku sunnah, maka cara yang kedua adalah bisu'ali ahli ilmi, dengan cara bertanya kepada ahlinya. Ya, bertanya kepada para ulama tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kewajiban orang-orang awam. Ya, kewajiban orang-orang awam. Ya, kewajiban ahli ilmu, kewajiban para tulabul ilmi, mereka berusaha untuk mencari sunnah, ya, atau untuk, yakni, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab sunnah dengan bimbingan para ulama. Ya. Adapun orang-orang awam di antara kaum muslimin yang tidak menguasai bahasa Arab, maka kewajiban mereka adalah bertanya kepada ahli ilmu yang mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengilmui sesuatu. Ya. Walakin idza qala qailun. Di sini ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan, yakni, merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walakin idza qala qailun, ya, akan tapi
kalau seandainya ada seseorang yang berkata, ada yang bertanya kepada kita, kaifa tuwaffiqu baina ma qulta minar ruju'i ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a annana najidu anna unasan yattabi'una al-kutubal mu'allafata fil madhahib wa yaqulu ana madhhabi kadza wa ana madhhabi kadza wa ana madhhabi kadza. Ya. Pertanyaan, bagaimana ya engkau menggabungkan antara ucapan untuk rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Padahal di sana kita dapatkan, ya, di antara manusia mereka mengikuti buku-buku yang ditulis dalam madhab-madhab tertentu, ya. Dia mengatakan madhab saya ini, ya, saya Hanafi, saya Maliki, saya Syafi'i, saya Hambali, ya. Ini bagaimana dikatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun di sisi lain banyak di antara manusia yang mereka merasa lebih berbangga dengan madhabnya, ya. Saya madhabnya Hanafi, ya. Saya madhabnya Maliki, ya. Dan yang semisalnya. Hatta innaka la tuftir rajula wa taqulu lahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza fayaqulu ana madhhabi hanafiyyun ana madhhabi malikiyyun ana madhhabi syafi'iyyun ana madhhabi hambaliyyun wa ma asbaha dzalik. Ya, sampai-sampai kata penulis, tatkala engkau mengatakan, ya, kepada seseorang bahwasannya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda demikian, ya, ini petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ini diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun orang tersebut dengan bangga dia mengatakan, ya, untuk menolak sunnah Nabi, dia mengatakan saya mazhabnya Hanafi. Oh, saya enggak mengambil itu, ya, karena mazhab saya Hanafi, ya. Tatkala dikatakan kepadanya bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, namun mereka lebih mendahulukan madhab-madhab mereka, ya. Bagaimana dengan kasus semacam ini, ya? Bagaimana kita berusaha untuk berjalan, untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun di sisi lain sebagian kaum muslimin mereka lebih memilih madhab-madhab mereka atau madhab-madhab imam mereka, ya. Fal jawab, maka jawabannya silakan dibaca. Jawab, an naqula lahum innana jami'an naqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fama ma'ana syahadatun anna muhammadar rasulullah. Qala ulama ma'anaha ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a.
فإذا قال إنسان أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا أو مذهبي كذا فنقول له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعارضه بقول أحد حتى أئمة مذاهب ينهون عن تقليدهم تقليدا محضا ويقولون متى تبين الحق فإن الواجب رجوع إليه فنقول لمن عارضنا بمذهب فلان أو فلان نحن وأنت نشهد أن محمد رسول الله وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة بين أيدينا واضحة جلية ولكن ليس معنى هذا أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم بل إن الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط أحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يتحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليها. طيب نعم jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taib, jadi pertanyaannya, kalau ada seseorang yang mengatakan ya kita berusaha kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di sisi lain ya kita dapatkan sebagian manusia atau banyak di antara manusia yang mereka yakni lebih mendahulukan madhab-madhab mereka atau madhab-madhab imam mereka. Fal jawab, maka jawabannya an naqula lahum, kita katakan kepada mereka, innana jami'an naqul, kita semuanya mengucapkan, kita semuanya mengikrarkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, kita semua mengucapkan, kita semua bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap muslim apapun madhabnya, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Ini apapun madhab fikihnya, maka setiap muslim pasti mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya dia mengingkari dua kalimat syahadat tersebut, maka dia bukan seorang muslim. Ya, dia bukan seorang muslim. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita semua mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut, maka pertanyaannya, ma ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Ya, apa makna persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Tatkala kita mengucapkan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, apa makna kalimat tersebut?
Apa makna syahadat tersebut? Ya. Dan apa konsekuensi dari syahadat tersebut? Qala al-ulama'u, berkata para ulama, makna syahadat atau persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka maknanya adalah yang pertama ta'atuhu fima amar. Ya, kita wajib mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Ya, ini di antara makna dan konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus berusaha untuk mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib mentasdiq, kita wajib membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang mukmin dan mukminah wajib untuk membenarkan setiap kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik logika kita mampu mencernanya, memahaminya ataupun tidak. Yang jelas kita yakin bahwasanya setiap kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak adanya, benar adanya. Ya, karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tidak lain dan tidak bukan merupakan apa jamaah? Merupakan wahyu dari Rabbul Alamin, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi yang mulia tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Tatkala Nabi yang mulia mengabarkan sesuatu, maka apa yang beliau kabarkan tersebut datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Muhammad, ya, itu bukan dari hawa nafsunya, ya, kecuali apa yang Allah wahyukan kepada dirinya. Ya, apa yang Nabi kabarkan itu sifatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang kedua. Ya, makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Di antara makna dan konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah seorang muslim berusaha untuk menjauhi segala perkara yang dilarang dan diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua hal yang diwanti-wanti oleh Nabi atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita jauhi. Dan itu bagian dari konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang keempat, di antara makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, seorang hamba tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan syariat, ya, dengan jalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan, yang dijelaskan di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, jadi jalan ibadah itu jelas dan terang. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan tersebut? Jalan tersebut adalah sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk meniti jalan
yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam sunnah beliau. Ya, di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini kewajiban setiap muslim dan muslimah. Ya. Fa idza qala insanun ana madhhabi kadza atau madhhabi kadza atau madhhabi kadza. Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan saya madhabnya ini, ya, saya madhabnya itu, fanaqulu lahu, maka kita katakan kepada orang tersebut, hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ya, ini sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fala tu'aridhu biqauli ahadin. Maka jangan engkau membenturkan sunnah Nabi, ucapan Nabi dengan ucapan siapapun. Ya. Tatkala engkau adalah seorang muslim, seorang mukmin yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk membenturkan antara ucapan Nabi dengan ucapan siapapun. Enggak boleh. Tidak boleh kita untuk membenturkan atau untuk mendahulukan ucapan seseorang dari ucapan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu bukan adab seorang muslim. Ya. Adab seorang muslim adalah berusaha untuk menjadikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Ya, hatta madhab kita. Tidak boleh kita jadikan apa? Yakni madhab ulama tertentu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta a'immatul madzahib yanhauna an taqlidihim taqlidan mahdhan, sampai-sampai para a'immatul madzahib, imam-imam madhab, yang mana madhab fikih tertentu dinisbatkan kepada mereka, seperti al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik bin Anas, al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Abu Thawr, Al-Laits, dan yang lainnya. Semua imam-imam madhab, maka mereka bersepakat akan larangan untuk taklid buta kepada mereka. Ya. Jadi para ulama sendiri sudah menjelaskan dalam ucapan-ucapan mereka bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh taklid a'ma, tidak boleh taklid buta kepada seorang manusia pun, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum bisa baca keterangan mereka, ya, keterangan para imam-imam madhab itu dalam buku-buku mereka. Dan di antara tulisan yang sangat bagus dalam masalah ini, apa yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam muqaddimah kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau jelaskan bahwasannya para ulama-ulama atau imam-imam madhab semuanya bersepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya bersepakat bahwasannya tidak boleh mendahulukan perkataan imam di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya bersepakat, mata tabayyana al-haqqu fa innal wajiba ar-ruju'u ilaihi. Ya. Kapan jelas kebenaran bagi seseorang, kapan jelas sunnah Nabi bagi seseorang, maka kewajibannya adalah rujuk, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sebelumnya dia berpendapat demikian, tatkala dia dapatkan ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata sunnah tersebut
berseberangan dengan ijtihad gurunya, berseberangan dengan ijtihad imamnya, maka kewajiban seorang muslim adalah mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wasiat para ulama. Ini wasiat imam-imam madhab. Ya, baik madhab yang 4 ataupun yang lainnya. Ya, karena yang kita kenal, ya, yang masyhur di kalangan orang-orang awam kaum muslimin, madhab itu ada 4. Ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, padahal kalau kita pelajari lebih detail, banyak madhab dalam Islam itu. Ya, ini madhab fikih. Ada madhabnya ini Al-Laits bin Sa'ad, ada madhabnya Abi Thawr, dan yang lain. Karena memang madhab itu kumpulan ijtihad. Ya, kalau kita ingin tahu apa itu madhab, maka madhab yakni kumpulan ijtihad para ulama. Ya. Dan sangat banyak para ulama kaum muslimin, ya, yang mereka punya madhab atau ijtihad tersendiri, ya, dalam masalah-masalah fiqhiyah amaliyah. Tapi yang terjaga, ya, adalah madhab yakni 4 ulama yang kita kenal, karena mereka memiliki murid-murid. Ya, meskipun kalau kita pelajari dalam buku-buku fikih para ulama, madhab fikih itu sangat banyak. Al-Bukhari punya madhab, ya. Al-Laits bin Sa'ad punya madhab. Sufyan bin Uyainah punya madhab, ya. Sufyan Ats-Tsauri punya madhab. Karena madhab itu sekali lagi merupakan ijtihad, ya, para ulama. Oleh karenanya, tatkala seorang muslim, ya, mendapatkan suatu permasalahan dalam madhab tertentu, apapun madhab fikihnya, ternyata masalah tersebut, ya, yakni berseberangan atau bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban seorang muslim adalah mendahulukan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah yang Allah muliakan? Karena kita yakin bahwasanya sunnah Nabi itu sifatnya maksum. Sunnah Rasulullah itu sifatnya maksum. Adapun madhab para ulama atau ijtihad para ulama, maka tidak maksum. Tidak ada yang maksum di antara manusia setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, maka setiap manusia, sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas, ya, dan ini kaidah para ulama, ya, selain Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Ya, setiap orang, setiap ulama, setiap imam, maka ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Karena itu ijtihad manusia, yang kadang benar dan kadang apa? Dan terkadang salah. Ya, namun keistimewaan para ulama tatkala mereka berijtihad, ya, dengan ilmu yang mereka miliki, maka tatkala ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Ya, tatkala ijtihadnya kurang tepat, maka tetap dapat 1 pahala. Ya, karena memang itu yang Allah wajibkan kepada mereka. Gak lebih dari itu. Berusaha untuk berijtihad menetapi kebenaran. Namun yang namanya ijtihad, ya, itu terkadang tepat, terkadang gak tepat. Ya. Oleh karenanya kewajiban kita kaum muslimin, tatkala mendapatkan ijtihad yang tepat di antara ijtihad para ulama, ya kita amalkan. Ya. Namun tatkala ijtihadnya enggak tepat, ya kita tinggalkan. Dengan tetap menghormati dan memuliakan ulama tersebut. Enggak boleh kita celah. Ya, karena kesalahan ijtihad para ulama. Ya. Jadi ini sikap seorang muslim. Ya. Dan para ulama, hatta imam-imam mazhab sendiri, mereka bersepakat tidak boleh untuk taklid kepada mereka, ya, secara mutlak nggak boleh.
Ya, kalau seandainya ijtihad mereka tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya amalkan. Ya. Namun jika seandainya ijtihad mereka tidak tepat dan berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita tinggalkan ijtihad tersebut dengan tetap menghormati dan memuliakan para ulama. Ya, ini sikap seorang muslim. Oleh karenanya, di antara ucapan yang sangat masyhur dari para ulama adalah ungkapan idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Ya. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ya. Kalau datang hadis yang sahih yang berseberangan dengan ijtihadku, maka itulah madhabku. Faham jamaah? Yakni kalau seandainya seorang ulama sudah berijtihad, ya, dengan kemampuan ilmiah yang beliau miliki, ternyata di kemudian hari datang hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata hadis tersebut berseberangan dengan ijtihad beliau, maka yang diambil adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah madhab imam tersebut. Ya. Dan semua ulama demikian pendapatnya, ya, demikian ucapannya, untuk menjelaskan kepada semua kaum muslimin bahwasannya seorang imam, sealim apapun keilmuannya, ya, maka dia tetap manusia yang terkadang bisa benar ijtihadnya dan bisa salah ijtihadnya. Oleh karenanya tatkala datang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berseberangan dengan ijtihad seorang ulama, kewajiban kita adalah berusaha untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak aneh, ya, bukan perkara yang mengherankan kalau kita dapatkan, ya, di antara para ulama atau imam-imam madhab itu yang terkadang, ya, kita dapatkan pendapatnya berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Kita kenal, ya, dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ada qaulun qadim dan ada qaul jadid. Ya, ada pendapat beliau yang lama dan ada pendapat beliau yang baru. Ya. Dari mana bisa berubah? Ya, seiring berjalannya waktu, bertambahnya ilmu. Ya, tatkala seseorang berpendapat, kemudian di waktu yang lain dia dapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata berbeda dengan pendapat yang pertama. Ya, dia tinggalkan pendapat yang pertama tersebut. Dan ini ini bukan pelin-pelan, tidak. Ya. Bukan termasuk pelin-pelan, tidak. Tapi ini di antara bentuk ketawadhuan para ulama. Mereka nggak malu, ya, untuk meninggalkan ijtihadnya yang lama dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak malu, ya. Selama memang pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah, ya ditinggalkan. Nggak ada masalah bagi seorang muslim, ya. Dan tidak mengurangi, ya, yakni derajat keilmuan seorang hamba. Bahkan akan semakin menambah kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fanaqul liman 'aradana bimadhhabi fulanin aw fulan, maka kita katakan, ya, kepada seseorang yang berusaha untuk membenturkan, ya, apa yang datang dari Nabi dengan madhab fulan dan fulan, kita katakan kepadanya, nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami dan engkau sepakat, ya, kita semua sepakat bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa taqtadi hadhihi syahadah alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan syahadat tersebut memiliki konsekuensi bahwasannya tidak boleh kita ikut secara mutlak
kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita ambil ya ucapannya, perkataannya secara mutlak, ya secara totalitas, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, adapun selain Nabi, maka terkadang benar, terkadang salah. Tidak boleh seorang muslim meyakini ada sosok manusia yang 100% benar ucapannya. Ya, tidak boleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya kita dapatkan, ya kalau kita mempelajari athar-athar yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak sedikit, ya. Sebagian sahabat berpendapat demikian, ya. Kemudian dirubah pendapatnya karena di kemudian hari menemukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum baca kitab Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau jelaskan di situ, ya. Ini beberapa pendapat seperti Abu Bakar, seperti Umar dan yang lainnya. Ya, yang di kali pertama berpendapat demikian, kemudian merubah ijtihadnya, ya, tatkala mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak ada manusia, hatta para sahabat, ya, yang 100% itu tahu semua hadis ataupun sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya. Sebagian sahabat luput sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, atau enggak sampai kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau seandainya sebagian hadis itu tidak sampai kepada sebagian para sahabat, apalagi yang derajatnya di bawah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan untuk tidak sampai kepadanya hadis Rasulullah atau sunnah Nabi itu sangat besar. Ya. Kalau seandainya sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, tidak semua sunnah Nabi itu sampai kepada mereka, apalagi orang-orang yang sifatnya atau derajatnya di bawah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak boleh kita meyakini ada orang yang maksum ucapannya atau amal perbuatannya setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Wa hadhihi sunnatu baina aidina wadhihatun jaliyatun. Dan ini ada sunnah Nabi di hadapan kita, sangat jelas dan sangat gamblang. Ya. Maka jangan kita benturkan sunnah Nabi tersebut dengan ucapan, ya, seorang manusia pun, siapapun dia. Walakin laisa ma'na hadza an nuqallila min ahammiyati ruju' li kutubil fuqaha'i wa ahli ilmi. Ya, namun jamaah, bukan maknanya ya tatkala kita yakni berusaha untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh yakni mendahulukan ucapan seorang manusia di hadapan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya ya kita meremehkan, kita mengecilkan, ya, untuk kembali atau untuk membaca buku-buku para ulama, tidak. Ya, nah, slogan kita berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan maknanya kita meninggalkan perkataan para ulama. Bukan maknanya kita meninggalkan buku-buku para ulama. Ya. Karena nggak mungkin kita paham Quran dan Sunnah melainkan dengan cara apa? Dengan penjelasan para ulama. Ya, dengan syarah-syarah mereka. Gak mungkin kita tahu faham Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dibimbing oleh para ulama. Ya. Makanya gak boleh seorang talibul ilmi itu meremehkan, ya, buku-buku fikih
yang ditulis oleh para ulama, ya, dalam madhab-madhab mereka, ya. Bal inna ruju'a ila kutubihim lilintifa'i biha wa ma'rifati turuqil lati biha tustanbatul ahkam min adillatiha minal umuri allati la yumkin an yatahaqqaqa talabul ilmi illa birruju'i ilaiha. Bahkan kata penulis, ya, merujuk kepada buku-buku para ulama, merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya, untuk mengambil manfaat, mengambil faidah-faidah ilmu dari buku-buku mereka, untuk mengetahui metode-metode mengambil hukum dari dalil-dalil, ya, istinbat hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk perkara yang tidak mungkin terrealisasikan menuntut ilmu kecuali dengan merujuk kepada buku-buku para ulama. Karena nggak mungkin kita paham, ya, bagaimana cara mengambil istinbat hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan bimbingan para ulama. Ya. Maka yang tercela itu bukan tatkala kita bermadhab dengan madhabnya si fulan. Ya. Bukan perkara yang tercela tatkala seseorang yang berusaha untuk mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam masalah fikih amaliyah. Bukan perkara tercela tatkala seseorang lebih condong kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam masalah fikih. Ya. Yang tercela adalah ta'assub madhabi. Yang tercela adalah fanatisme madhab. Jadi bedakan, ya, antara menisbatkan, ya, atau mempelajari ilmu fikih dengan madhab tertentu dengan fanatisme madhab. Ini dua hal yang berbeda. Ya, para ulama tidak mencela seseorang yang dia mempelajari, ya, ilmu fikih dengan wasilah madhab tertentu. Ya, ini bukan perkara yang tercela, bukan perkara yang terlarang. Ya, karena di antara kebiasaan para ulama memang seperti itu mereka belajar. Ya, mempelajari ilmu-ilmu fikih, ya, dibangun di atas pondasi madhab tertentu, nggak ada masalah. Ya, sesuai dengan yang tersebar di suatu negeri. Ya, kalau di negeri kita ya tersebar dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka nggak ada masalah kita belajar ilmu fikih dibangun di atas kaidah-kaidah madhab Syafi'i, nggak ada masalah. Ya, yang tercela adalah fanatisme madhab. Dan di antara ciri fanatisme madhab ini tatkala seseorang yang mempelajari madhab fikih tertentu, kemudian kita dapatkan ada hadis Rasulullah atau ada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang ternyata berseberangan dengan ijtihad dalam madhab tersebut. Kita tinggalkan sunnah Nabi dan kita tetap memaksakan diri di atas madhab tersebut. Ini yang tercela. Itu namanya fanatisme madhabiyah. Ya. Adapun seseorang belajar, ya, basic ilmu fikih dibangun di atas pondasi atau kaidah-kaidah madhab tertentu, maka bukan perkara yang tercela. Faham jamaah? Ya. Jadi bedakan antara mempelajari, ya, ilmu fikih dibangun di atas kaidah-kaidah fikih dan usul madhab tertentu dengan fanatisme madhabiyah. Yang tercela, ya, adalah fanatisme madhabiyah. Dan di antara tanda orang yang fanatik adalah dia mendahulukan ijtihad, ya, atau pendapat ulama tertentu, ya, dibandingkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak boleh kita yakni meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan karena kita bermadhab dengan madhab tertentu. Tidak boleh. Ya, tatkala dalam suatu permasalahan, ya, ternyata madhab yang kita yakini
berbeda dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan madhab kita, ya, dan ambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban seorang muslim. Oleh karena nggak boleh kita mencela madhab, ya, jadi tertentu. Karena itu di antara metode para ulama untuk mempelajari disiplin ilmu fikih secara khusus, ya, karena madhab itu seperti madrasah, ya, seperti madrasah yang di sana kita diajarkan untuk memahami apa, yakni dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan cara mengambil istinbat hukumnya seperti apa, bangun di atas kaidah-kaidah, karena nggak mungkin kita paham kaidah-kaidah tersebut melainkan dengan penjelasan para ulama, ya. Dan metode tersebut tertuang dalam buku-buku madhab mereka, ya. Jadi gak ada masalah kita merujuk kepada buku-buku madhab tertentu, ya, untuk mengambil faidah ilmu, ya, selama tidak membuat kita ta'assub atau fanatik terhadap madhab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ya. Ini akhir dari penjelasan adab yang ke-10, jadi at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Insyaallah kita lanjutkan adab yang ke-11 di pertemuan yang akan datang. Baik. Kalau pertanyaan kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita di pagi hari ini seputar apa yang kita bahas, ya, dari adab yang ke-10. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan jemaah, ada pertanyaan? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul masalah itu bagaimana tuh Ustaz? Kok bisa terjadi ada timbul masalah? Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali dan seterusnya. Kan mereka itu kan ulama tadinya maksudnya kan ikut Rasulullah juga. Tapi kenapa sekarang banyak orang itu, saya bermasak ini, saya bermasak ini, saya bermasak ini. Itu timbulnya di masak itu bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Panjang sejarahnya, ya. Panjang sejarahnya. Yang jelas, yakni secara ringkas, madhab itu yakni dibangun oleh murid-murid para ulama, ya. Contoh Al-Imam Syafi'i, ya, mereka atau beliau punya murid-murid, ya, yang dari murid-murid inilah mengumpulkan ijtihadnya Imam Syafi'i, ya, dalam masalah-masalah tertentu, ya. Jadi ijtihad Imam Syafi'i dikumpulkan oleh murid-muridnya, ya. Kemudian terus diajarkan kepada murid-muridnya lagi. Maka terjadilah apa? Ini madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Begitu pula madhab Abu Hanifah. Ya. Kenapa bisa berkembang madhab Abu Hanifah? Karena beliau punya murid-murid, ya, yang yakni mendirosahkan istihad-istihad beliau, ya. Jadi istihad Abu Hanifah dalam masalah ini, ya, dijelaskan, ya, kemudian dipelajari, didirosahkan, ya, maka jadilah apa? Jadilah madhab Abu Hanifah, ya. Yang mana para ulama madhab, ya, yakni mereka berjalan di atas kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang imam pun, ya, tidak ada seorang imam pun, melainkan mereka berusaha untuk berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah munculnya madhab-madhab tertentu, ya, makanya kalau antum belajar ilmu fikih secara lebih mendetail, itu ada madhab-madhab fikih yang tetap eksis dan ada madhab-madhab fikih yang hilang, ya. Seperti yang katakan tadi di awal, ada madhabnya Abu Thawr, ada dalam apa? Dalam ilmu fikih. Kenapa hilang? Karena nggak punya murid, nggak diwariskan, ya, apa, kepada murid-muridnya. Adapun Abu Hanifah maka punya murid yang sangat banyak,
yang mewariskan apa? Yani ilmunya Abu Hanifah. Ya. Sehingga apa menjadi mazhab Abu Hanifah. Ya. Namun ya sekali lagi tatkala seseorang yakni mereka berusaha dalam masalah-masalah fikhiyah amaliyah untuk berjalan di atas kaidah apa madhab tertentu, ya, tatkala datang keterangan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang ternyata apa yakni bertentangan dengan pendapat madhabnya, maka kewajiban dia adalah mengambil sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi madhab itu muncul ya karena diwariskan oleh murid-murid imam madhab tersebut. Enggak ada deklarasi Imam Syafi'i membuat madhab Syafi'i. Enggak ada deklarasi. Ya, saya Muhammad bin Idris pada hari ini menetapkan madhab Syafi'i. Enggak ada seperti itu. Ya, Abu Hanifah enggak ada deklarasi madhab Hanafi. Ya, tapi semuanya terbentuk secara natural, secara alami. Ya, karena diwariskan oleh murid-murid mereka. Ya, punya murid. Ya, kemudian diajarkan lagi kepada murid-muridnya. Ya, dan terus Bapak berkembang madhab itu. Ya, terus apa berkembang. Ya, yang mana para imam madhab itu sendiri, mereka sebenarnya kalau kita runut itu satu mata rantai keilmuan. Ya, satu mata rantai keilmuan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari siapa? Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i murid dari siapa? Imam Malik bin Anas. Ya. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya. Jadi di antara murid dari sahabat Abu Hanifah, ya, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ya, dan beliau muridnya Abu Hanifah. Jadi secara apa mata rantai keilmuan semuanya satu. Tapi kenapa mazhabnya berbeda-beda? Itulah ijtihad para ulama. Ya, itulah ijtihad para ulama. Karena memang tidak mungkin apa? Tidak mungkin selamanya akan satu ijtihad. Ya, pasti ada hal-hal yang ini berbeda pendapat. Ya, oleh karenanya dalam masalah-masalah fiqhiyah, amaliyah yang sifatnya ijtihadiyah, maka seorang muslim hendaknya rahabatus sadri. Ya, berlapang dada dalam khilaf-khilaf yang sifatnya semacam itu. Ya. Dari zaman ke zaman, gak cuma zaman kita sekarang. Ya, hatta dari para a'immah, mereka berbeda pendapat dalam menyikapi masalah fikih. Ya. Namun hal tersebut tidak sampai membuat mereka saling membenci satu sama lain. Ya, tidak memusuhi satu sama lain. Ini diantara apa adab para ulama. Nah, wallahu a'lam. Jadi secara simpel seperti itu. Ya, mazhab fikih itu berkembang ya karena ajarkan atau disebarluaskan ya oleh murid-murid ulama tersebut. Ya, Imam Syafi'i punya murid, kemudian dikembangkan ya ijtihad beliau ya oleh murid-muridnya. Imam Ahmad juga demikian. Ya, Imam Malik juga demikian dan seterusnya sampai terbentuklah madhab fikih tersebut. Nah, tapi mestinya kan di ulama-ulama ini kan kepada murid-murid yang menekankan kalau ini ajaran Rasulullah itu begini. Kita mestinya begitu. Nah, semuanya nggak ada beda ulama. Semua ulama menekankan bahwasannya ya kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Syafi'i berwasiat, yakni kalau seandainya pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasul di kemudian hari, ini ijtihadku. Ya, ini pendapatku. Kalau seandainya pendapatku di kemudian hari ternyata bertentangan dengan sunnah Nabi, ya, yang aku nggak ketahui sunnah tersebut, maka lempar pendapatku, ya, lempar ke arah tembok dan ambil sunnah Nabi SAW.
Itu pendapat semua imam, itu wasiat semua imam. Ya. Namun sekali lagi, kita tidak mungkin menyatukan semua manusia di atas satu pendapat. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki akal yang berbeda-beda. Ya. Jadi selama yakni perbedaan tersebut dibangun di atas perkara-perkara yang sifatnya memang ijtihadiyah, yang di sana ada ruang ijtihad bagi para ulama, maka kewajiban kita menerapkan adab yang keberapa? Adab yang keberapa? Sudah kita bahas di sini. Adab yang keempat, jamaah. Adab yang keempat. Rahabatus sadri fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Karena memang gak mungkin kita semua satu pendapat. Mustahil. Pasti ada hal-hal yang sana kita berbeda pendapat. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar fikih itu nikmat sebenarnya jamaah, ya, nikmat. Jadi semakin kita tahu, semakin kita yakni lapang dada kita. Ya, semakin kita tahu ilmu, secara khusus ilmu fikih, maka semakin kita lapang dada kita. Makanya kata mujtahid, ya, kata Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, kata beliau, man lam ya'rif al-khilaf lam yasumma anfuhu raihatal fiqhi. Orang yang enggak tahu khilaf para ulama berarti hidungnya belum mencium aroma fikih. Faham? Orang yang enggak tahu khilaf para ulama hidungnya belum mencium aroma fikih. Ini dia masih butuh belajar banyak. Ya. Karena kalau kita bahas buku-buku para ulama, ya, antum baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Al-Imam Ibn Rushd Al-Maliki rahimahullahu taala, ya, hampir setiap permasalahan itu ada khilafnya para ulama. Ya. Dari satu masalah ke masalah itu khilaf para ulama. Ya. Namun sekali lagi para ulama, ya, meskipun mereka berbeda pendapat, tetap mereka berusaha untuk menyatukan hati-hati mereka. Ya, di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah, maka tidak mengharuskan kita untuk saling membelakangi. Ya, tidak mengharuskan kita untuk saling membenci satu sama lain. Ya, selama bukan dalam masalah-masalah yang sifatnya prinsip, dalam masalah-masalah akidah ataupun manhaj. Ya, dalam masalah-masalah fikhi atau ijtihadiyah, maka hendaknya kita berusaha untuk berlapang dada. Jangan memaksakan pendapat kita kepada pihak lain. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.